Halo semuanya bro-broku di seluruh tanah air. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku Ririn Zuliana atau Rinzu. Oke, tanpa kita berpanjang-panjang lebar, aku pingin kasih tahu tema dalam podcast kali ini, oke? Jadi bro-broku, aku akan sedikit berbagi mengenai tips 5 kebiasaan yang dapat merusak hidup. Di sini maksudnya merusak hidup tuh kayak mengganggu gitu ya. Maksudnya efek kepanjangannya tuh nggak baik. Dan ini berdasarkan pengalaman aku pribadi juga gitu loh. Oke, jadi untuk memulai podcast ini gitu kan, ada baiknya kita sedikit yang namanya berkaca kepada diri sendiri. Dalam tanda kutip adalah diriku sendiri. Jadi dulu pada saat aku berumur di usia 20-an gitu ya. Sekarang sih jujur aku udah kepala 3 gitu. Di usia 20-an itu kan aku lagi transisi, baru lulus kuliah dan melamar pekerjaan, dan pada akhirnya aku bekerja gitu kan. Nah, masa-masa itu adalah masa-masa yang menurut aku itu aku masih belajar untuk menjadi bijaksana. Jadi tentunya bukan berarti sekarang aku udah bijaksana, enggak, tapi lebih sedikit ya naik lah nilai kebijaksanaan yang dalam diri gitu ya, daripada dulu gitu. Maksudnya kayak ada beberapa hal keputusan yang ketika aku ambil saat sekarang dan dulu tuh pasti hasilnya beda. Kalau sekarang itu mungkin aku lebih berpikir agak panjang gitu sampai bener-bener menelaahnya gitu. Kalau dulu mungkin yang penting tuh cepet aja gitu loh. Yang penting cepet dan membuat aku itu kayak gak susah-susah gitu loh. Tapi ternyata efek jangka panjangnya tuh buruk gitu kan. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, makanya di sini pun ada kayak beberapa tindakan atau hal-hal yang toksik ya, yang di kepala tuh kayak membuat suatu hal yang tidak positif, jadi kayak negatif gitu. Nah, itu kan nggak baik ya. Makanya di sini aku ingin membagikan 5 kebiasaan buruk yang toksik gitu, yang bisa merusak hidup kita ke depannya bro-broku. Oke, kita langsung loncat aja ke poin yang pertama. Nah, ini poin pertama itu juga aku alami. Dari start poin pertama aja itu adalah satu hal yang aku sudah mengalaminya, yaitu membanding-bandingkan sosial media kita dengan sosial media orang lain. Menurut aku ya, sekarang nih, kalau sekarang itu aku kan berpikir gini, hidup kita itu gak sepenuhnya seperti yang ada pada postingan sosmed kita. Karena orang, atau aku pribadi sih, cenderung untuk kayak berbagi momen terbaik gitu loh di sosmed. Ya sekarang kan lagi ngetrennya Instagram gitu. Aku sih pengguna Instagram yang cukup aktif gitu. Otomatis aku akan berbagi momen, itu pasti momen terbaik aku gitu. Entah di saat aku lagi makan enak, entah di saat aku lagi berpakaian baju yang aku suka gitu ya kan. Dan itu tidak menjadi patokan atau bukan berarti hidup mereka atau hidupku itu gak pernah ngerasa down gitu loh. Dan tidak pernah mengalami hari-hari buruk. Oh salah, tentunya itu kayak satu postingan dibandingkan 24 jam dan 365 hari kehidupan orang itu kan gak etis kalau membandingkan sebuah video atau sebuah foto dengan kehidupan nyata orang gitu ya kan. Kayak kayak kurang relevan gak sih? Nah, itu yang mau aku sampaikan kepada kalian tuh, bahwa kita tuh gak bisa yang namanya menjadikan sebuah patokan gitu loh, sebuah foto atau video, momen orang gitu loh, dengan keseluruhan hidupnya. Benar-benar bukan patokan, dan itu akan membuat kita itu jadi berpikir cenderung toksik. Kalau misalkan mindset kita itu udah membanding-bandingkan, karena standar hidup orang itu gak sama, dan kita tidak harus menyamakan gitu. Ngerti gak? Kayak misalkan ada orang yang bangga atau merasa kayak fulfill, merasa terpenuhi hanya karena nonton kartun gitu. Tapi ada orang juga yang gak suka kartun, nontonnya drama, orang dewasa, atau nontonnya olahraga. Nah, kita kan gak bisa yang namanya menyamakan kehidupan kita sama orang lain gitu loh. Dan postingan itu kan tentunya akan merefleksikan, oh harus nonton kartun ya supaya kita senang. Ya nggak gitu. Nah, makanya maksud aku tuh, awal mula pikiran toksik itulah ketika kita membanding-bandingkan kehidupan orang dengan kita melalui sosmed. Karena kan sekarang udah zamannya digital, semuanya tuh dibagikan di sosmed. Jadi lebih ke situ sih bro. Jadi kalau kita melihat sosmed orang itu untuk memotivasi, tapi dengan cara kita sendiri, itu mungkin menjadi hal yang positif. Tentunya akan terbalik ya daripada toksik itu. Tapi orang-orang cenderung membanding-bandingkan. Nah, itu yang gak baik. Itu yang kita perlu hindari. Dan itu poin pertama. Kita masuk ke poin kedua. Poin kedua itu, jangan main HP
pas kita mau banget tidur. Ini pun aku alami. Jadi kebiasaan aku itu kayak main HP, cek-cek sosial media, entah itu cek-cek hiburan gitu yang menurutku bisa menghibur di kala aku kepingin istirahat gitu. Itu ternyata mengganggu proses tidur kita. Karena kalau dalam ungkapan atau sebutan teknologinya gitu ya, itu handphone atau smartphone kita itu memiliki yang namanya blue light, radiasi. Nah, itu yang akan mengganggu proses istirahat organ-organ tubuh kita. Jadi gagal tidur, contohnya misalnya kayak gini, lagi scroll-scroll gitu, itu ada satu hal yang menarik, itu video di YouTube, nonton, gak sengaja tiba-tiba nonton udah 1 jam, ngeliat jam ternyata udah jam 4 subuh, gagal tidur ya kan, itu akan mengganggu proses tidur dan itu nggak baik. Jadi menurut aku ketika kita mau main HP itu pada saat kita, jangan pas kita udah mau tidur. Kalau bisa ya sejam sebelum kita mau tidur, pas udah di ranjang atau di kasur tuh udah bener-bener waktunya kita tuh untuk tutup mata, berdoa dan tutup mata. Tuh, lanjut ke poin ketiga. Nah, poin ketiga ini adalah akibat atau efek dari poin kedua. Ketika kita jadi tidurnya pagi gitu ya, otomatis kita kan nggak cukup waktu tidur kita. Nah, jadi besokannya tuh pada saat kita ingin beraktivitas itu jadi nggak fresh. Ada kan pada saat kita lagi di hari malamnya gitu, nggak usah pikirin besok, pasti bisa, itu udah pasti nggak baik guys. Itu nggak baik bro, bener. Itu pasti kita bilang besok juga gampang deh gini-gini. Ujung-ujungnya besok pasti nggak gampang atau nggak baik gitu. Jadi hilangkan pikiran-pikiran itu, karena kalau kita kurang tidur, kita tuh nggak fresh. Apapun yang kita pakai dalam tubuh kita, semaksimal apapun, kayak kita udah pakai baju yang paling terbaik, yang gue pede banget kalau pakai baju ini, styling rambut kita udah paling klimis, jenggot kita udah rapi gitu, tetap nggak akan kelihatan fresh auranya gitu. Jadi karena memang tubuh kita itu secara alami dari sononya emang butuh istirahat bro. Jadi sebagus dan semahal apapun gitu ya, aksesoris atau bahan yang kita pakai itu nggak akan terpancar 100% ketika kita kekurangan tidur. Makanya lebih baik kita harus maksimalkan tidur kita, jam tidur kita, waktu tidur kita itu kurang lebih 7 jam. Supaya kita benar-benar fresh. Dan kondisi fisik kita juga, kesehatan kita juga lebih baik bro. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Nah, jangan beli barang yang gak butuh hanya karena diskon. Ini gua banget. Balik lagi, ini aku banget sih bro-broku. Asli, ini aku banget dulu. Jadi yang penting diskon, itu aku beli. Karena aku ngerasa kayak pencapaian yang luar biasa. Wah, diskon 50%. Apalagi diskon 70%. Wah, gak penting, gak butuh gitu. Hanya ingin aja, mau aja beli. Nah, itu salah. Salah. Karena ketika kita misalkan hanya keinginan kita udah punya, itu ujung-ujungnya akan menjadi suatu hal tuh yang sia-sia. Bener deh, itu gak baik. Karena lebih baik dana itu kita bisa alokasikan ke hal yang lain. Ketika misalkan ya kita tiba-tiba jatuh sakit gitu loh, atau kayak ada keperluan mendadak, uang itu yang tadinya kita bisa pakai untuk nabung ya kan bisa terpakai ke hal tersebut gitu, dibandingkan kita buang sia-sia untuk hal yang memang kita nggak butuh, hanya cuci mata aja, hanya lapar mata aja gitu, kayak gitu guys. Kita lanjut ke poin terakhir, poin kelima, procrastinating atau bahasa Indonesia adalah menunda-nunda. Ini juga aku banget, dan sekarang di usia aku yang kepala 3 ini aku jadi kayak mikir bahwa ternyata menunda-menunda hal itu memang gak baik. Dan aku berusaha untuk kayak apapun yang bisa aku kerjakan hari ini, detik ini juga aku kerjakan gitu, daripada aku menunda-nunda besok kayak besok tenang kok gue kerjain, ujung-ujungnya nanti malah gak maksimal, atau ujung-ujungnya nanti malah tertunda-tunda lagi. Dan itu memang terjadi di kehidupan aku pribadi. Yang aku tunda-tunda tuh ujung-ujungnya bakal ketunda terus gitu loh. Dan makanya aku mau sharing ke kalian bahwa menunda-nunda itu gak baik guys. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang, lebih baik dilakukan sekarang bro-broku. Karena kita tuh gak pernah tahu apa yang akan terjadi di besok. Siapa tahu ternyata besok tuh ada meeting, ternyata besok tuh ada kondangan, ternyata besok tuh ada keperluan-keperluan lain yang ternyata penting, nganterin saudara sakit, nganterin mama kita belanja atau apa gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan saat ini, lakukanlah saat ini. Dan supaya tidur kita juga jadi lebih tenang, gak ada pikiran ketika kita udah selesai gitu kan, wah gue bisa tidur tenang gitu kan. Terus juga kita bisa achieve atau kayak melakukan sesuatu yang lebih lagi yang sekiranya belum gitu. Jadi kalau misalkan orang baru lari 500, kita udah selesai 500, kita bisa lari 1000 meter gitu ibarat kata. Nah,
Itu aja 5 hal penting yang ingin aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan podcastku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, bro-broku setanah air. Aku cinta kalian semua. Kita cintai produk Indonesia. Salam sejahtera, salam damai, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!